Halo, perkenalkan nama saya Ilham Budon Storus. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma, jurusan Teknik Informatika, kelas TIP 21101, MPM 2110047. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah mikroprosesor dosen Pak Ihsan Parudin SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak tersebut. Yang pertama, pada pertemuan kedua kita membahas mengenai sejarah perkembangan prosesor. Di sini saya sudah merangkum beberapa perkembangan dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada Intel 8080 yang dirilis pada tahun 1974, mempunyai penyempurnaan dari 80Z, dikemas dalam bentuk DIP 60KB, baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Lalu pada tahun berikutnya Intel mengeluarkan produk terbaru yaitu Intel 8086 yang dirilis pada tahun 1978. Intel ini mengeluarkan UV 16-bit 8086 memiliki kelebihan. Instruksi transfer data jadi jauh lebih luas, dapat melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Lalu pada tahun 1986, Intel mengenalkan mikroprosesor 286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Prosesor ini merupakan mikroprosesor 16-bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar di bidang dengan chip generasi yang pertama. Lalu pada tahun 1887, Intel juga mengeluarkan produk mikroprosesor 80386 yang memiliki chip 32 bit dengan 275 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Setelah itu, ada juga mikroprosesor 8486 yang diluncurkan pada tahun 1989 dengan 1,2 juta buah transistor dan built-in CO prosesor. Setelahnya, pada tahun 1993, Intel juga mengeluarkan produk Pentium dengan transistor 3,1 juta. Prosesor ini memiliki kecepatan 66 MHz dengan teknologi super scalar. Lalu selanjutnya, pada tahun 1997, Intel juga meluncurkan teknologi prosesor 64-bit. Prosesor Pentium 2 merupakan generasi dari Pentium yang sebelumnya, merupakan prosesor yang gabungan dari Intel MX yang dirancang secara khusus untuk mengelola data video, audio, dan grafik secara efisien. Lalu masih dengan seri Pentium. Di sini pada tahun 1999, Pentium 3 diluncurkan, merupakan prosesor yang diberikan tambahan 72 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan penceritaan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. Setelah itu ada Pentium 4 pada tahun 2000. Debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,6 GHz. Setelah itu, kita akan membahas mengenai arsitektur sistem komputer. Di sini saya sudah merangkum poin-poin penting dari arsitektur sistem komputer. Yang pertama itu, arsitektur merupakan gaya konstruksi dan organisasi dari komponen komputer. Lalu, elemen-elemen dasar komputer sama, namun perbedaannya terdapat pada gaya konstruksi dan organisasinya. Dalam arsitektur sistem komputer, terdapat beberapa tingkatan. Perbedaan paling terlihat pada hardware dan software-nya.
Jika dianalogikan, hardware dan software itu ibarat fisik dan juga pikiran dari manusia. Beberapa tingkatan dasar arsitektur komputer. Di sini ada beberapa bagiannya, yaitu yang mulai dari software level. Yang pertama itu application layer, kedua high order software layer, ketiga operating system layer. Setelah itu, pada hardware level ada juga bagiannya. Yang pertama machine layer, kedua microprogrammer layer, ketiga digital logic layer, lalu yang terakhir physical device layer. Organisasi fisik komputer. Prinsip menggunakan modular construction hanya berlaku pada berbagai tingkatan desain. Pada satu tingkat, mungkin akan menjadi masalah pada saat melakukan plugin atau memasang secara langsung. Pada tingkatan yang lebih rendah, mungkin akan menjadi masalah pada saat menggunakan satu jenis chip memori sebagai pengganti chip memori lainnya. Keempat, komponen standar jauh lebih mudah dikoneksikan jika cara pengoneksiannya sudah distandarisasi. Salah satunya dengan menggunakan bus. Bus merupakan sekumpulan konduktor elektrik paralel yang disebut line. Ada dua jenis bus, yaitu internal bus yang digunakan di dalam prosesor dan menjadi bagian terpadu dari konstruksinya. Setelah itu ada external bus yang digunakan untuk mengkoneksikan elemen hardware terpisah bersama-sama. Contohnya mengkoneksikan prosesor dengan memori utama. Lalu pada pertemuan selanjutnya dibahas mengenai bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tingkat tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan lain sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Meskipun masih jauh perbedaan dengan bahasa manusia sesungguhnya, assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Ada beberapa kelebihan dari bahasa assembly. Yang pertama itu ketika dikompil lebih kecil ukurannya. Kedua, lebih efisien atau hemat memori. Ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kesulitan dalam menggunakan bahasa assembly. Yang pertama adalah melakukan suatu pekerjaan. Baris program lebih relatif panjang dibandingkan bahasa tingkat tinggi. Kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Baru ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematik. Struktur instruksi bahasa assembly. Yang pertama ada operating code atau bisa disingkat opcode. Kedua, source of operate atau sumber. Ketiga ada destination operate atau tujuannya. Contoh LD A, H. Opcode source destination instruksi. Pindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit A. Isi H sama dengan isi A. Objek code menulis program dalam assembly artinya menggunakan mnemonic untuk membuat program, bukan untuk microprocessor, disebut shortcode. Bahasa assembly dapat dijalankan di dua software, yaitu pertama Z80 Simulator IDE, baru ada EMU 8086. Ini bisa kalian download secara gratis di internet. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Z80 Simulator IDE. Di sini saya hanya melakukan pengenalan terhadap software tersebut. Yang pertama itu ada main window. Main window dari J80 adalah jendela utama pada program simulasi J80. Dari sini kita memulai program, kemudian memanggil assembler editor, simulation log viewer, memory editor, dan lain-lain. Dan kedua, ada assembler editor. Assembler
editor adalah editor yang kita gunakan untuk menuliskan sebuah program. Setelah program ditulis dan disimpan, maka pada toolbar Tools Assembly kita dapat melakukan compile untuk mengetahui apakah terjadi error atau kesalahan sintaks pada program yang telah kita buat. Jika tidak, maka program yang telah kita buat diterjemahkan ke dalam bentuk objek atau ekstensi OBJ. OBJ ini maksudnya objek. Bentuk objek inilah yang akan digunakan simulator untuk melakukan simulasi. Ketiga itu adalah simulation log viewer. Simulation log viewer adalah layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris program yang dieksekusi. Dengan melihat jendela ini, kita seolah-olah dapat melihat bagaimana prosesor itu bekerja. Keempat, ada memory editor. Memory editor menampilkan isi dari tiap-tiap alamat pada memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opcode program atau juga dapat dirubah secara manual dengan mengklik dan menulis isinya secara langsung. Saat kita masuk ke dalam program J80 Assembler, kita menggunakan code yang bernama LD. LD itu ialah sebuah kode yang dirujukan untuk pengambilan data. Setelah kita membuat LD, kita harus menginputkan huruf apa yang ingin kita masukkan ke dalam sebuah nilai. LD ini bisa kita katakan sebuah variabel. LD A5H yang berarti kita memasukkan inputan nilai A di dalam kolom A. Lalu dan A dan H itu merupakan heksadesimal. Lalu untuk mengakhiri code tersebut, kita harus menggunakan halt, artinya berhenti, dan kode N yang artinya berakhir. Contoh bisa dilihat pada gambar yang di samping atau gambar yang sudah diterangkan. Baru di sini kita akan mengenai program EMU 8086. Pada EMU 8086, langsung saja klik View. Lalu kita akan masuk ke dalam programnya. Seperti contohnya bisa dilihat di samping. Kode program ini sangat banyak sekali, sama halnya dengan kode program Java, C++, C, ataupun Pascal. Bahasa assembly memiliki 4 macam register, yaitu register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Register 8 bit antara lain AL, HA, BL, BH, CL, CH, DL, dan DH. Untuk register 16 bit antara lain AX, PX, CX, dan DX. Register 32 bit antara lain EAX, EBX, ECX, dan EDX. Pertama kita akan menginputkan data nama Budi Dharma atau nama kampus. Kita membuat dulu variabel nama tersebut menggunakan db. Lalu kita isi data dari variabel nama tersebut menggunakan koma atas. Lalu menggunakan variabel tersebut kita menggunakan yang namanya proses terlebih dahulu. Untuk memproses semua kode dan data yang kita buat, lalu kita inputkan lagi kode mop AH9H atau H itu ingat itu merupakan heksadesimal. Lalu kita inputkan lagi kode LADX nama. Nah, di samping LADX, nama itu ialah nama yang kita buat pertama kali sebelum menginputkan data kembali ke prosesnya. Lalu setelah kita buat input lagi kode INT221H, lalu kita semua sudah selesai. Jangan lupa untuk menambahkan kode NT data sama seperti contoh yang di samping. Oke, selanjutnya. Nah, pada pertemuan terakhir, yaitu kita membahas mengenai penjadwalan proses. Penjadwalan proses. Definisi penjadwalan proses
Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama prosesnya itu berjalan. Penjualan proses pun memiliki kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, yakni adil atau fairness. Proses yang diberlakukan sama, yakni melakukan jatah waktu proses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan memproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Kedua, efisiensi. Pemprosesan dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. Ketiga, waktu tanggap atau respon time. Sistem interaktif terminal respon time, yakni waktu yang dihabiskan pada saat karakter terakhir diperintahkan dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Kedua ada sistem waktu nyata atau real time. Event response time adalah waktu dari saat kejadian, dalam kurung internal atau eksternal, sampai instruksi pertama layanan yang dimaksudkan dieksekusi. Baru ada keempat, turn around time, waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Lalu kelima, throughput, jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Penjadwalan proses terbagi menjadi tiga, yaitu A. FIFO atau kepanjangan dari freeze in, freeze out. Atau bisa ada kepanjangan lainnya VCVS, yang artinya freeze come, freeze server. Proses-proses diberikan jatah waktu proses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contoh aplikasi analisis numerik maupun pembuatan sebuah table. Sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberikan waktu tanggap yang baik. Tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real time application. Contoh dari Vivo atau VX, seperti gambar yang di samping, kita akan membuat prosesnya dari P1 sampai V5. Di sini kita akan membuat burst time-nya yaitu 5 P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 7, P3 sama dengan 4, P4 sama dengan 3, P5 sama dengan 1. Setelah itu, waktu prosesnya kita tinggal menambahkan saja dari P1 sampai P5, dihitung dari burst time. Contoh, P1 sama dengan 5, lalu ditambahkan dengan P2 yang burst time-nya 7, hasilnya kan jadi 12. Nah, 12 itu dimasukkan ke dalam waktu proses. Lalu P3-nya ditambahkan saja seperti 12 tambah 4 jadi 16. Nah, begitulah seterusnya sampai P5. Lalu, tinggal masukkan saja dari hasil waktu proses ke burst time tersebut yaitu 20. Lalu, ketika hasil waktu prosesnya sudah ketemu yaitu 20, lalu tambahkan lagi semua hasil waktu proses dari P1 sampai P5 yaitu yang dimana P tambah 12, P tambah 16 sama dengan tambah 19 tambah 20 yang jumlahnya 72. Lalu ketika hasilnya sudah ketemu, bagikan waktu proses dan burst time yaitu 72 bagi 20. Jadi hasil AWT-nya ialah 3,6 milisecond. Lalu jenis yang kedua yaitu SJF, Short Job Freeze. Waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya.
Mekanismenya adalah penjadwalan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Masalah yang muncul adalah tidak tidak mengetahui ukuran job saat job itu masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Proses yang datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Penjadwalan ini sangat jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk perbandingan turnaround time. Berikut contoh dari SJF. Perhatikan gambar yang berada di samping. Kita akan buat prosesnya kita buat dari P1 sampai P5 dan kita isi burst time-nya P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 3, P4 sama dengan 8, P5 sama dengan 16. Untuk mencarinya, dimulai dari burst time yang paling terkecil hingga yang terbesar. Jadi, dimulai dari P2 yang angkanya 2. Kemudian input di waktu proses, kemudian tambahkan 2 tambah 3 hasilnya 5. Selanjutnya 5 tambah 4 jadi 9. Kemudian 9 tambah 6 hasilnya 15. Selanjutnya 15 tambah 8 hasilnya 23. Dan kita hitung secara keseluruhan menghasilkan jumlah burst time 23. Dan hasil waktu prosesnya 54. Sekarang kita akan mencari AWT-nya dengan rumus AWT waktu proses dibagi burst time. AWT sama dengan 54 dibagi 23 sama dengan 2,3 milisecond. Itu untuk hasil AWT-nya. Nah, berikut bisa kalian lihat contohnya pada gambar yang saya lamparkan. Di sini kita akan membuat prosesnya dari P1 sampai dengan P5. Yang burst time-nya akan kita isi sesuai yang kita inginkan. P1 sama dengan 7, P2 sama dengan 6, P3 sama dengan 3, lalu P4 sama dengan 8, P5 sama dengan 12. Lalu SJF yang dimulai dari terkecil. Di pos ini kita melakukan kebalikan dari SJF yang dimulai dari burst time yang terbesar. Jadi kita memulainya dari P5, yaitu burst time memiliki burst time 12. Lalu 12 tambah 8 yang berada di P4. Selanjutnya kan hasilnya 20. Selanjutnya 20 ditambah 7 yang berada di P1. Hasilnya menjadi 27. 27 tambah 6 yang 6 itu didapatkan dari P2 yang hasilnya menjadi 33. Dan yang terakhir 33 ditambah 3 yang itu nilai 3 kita dapatkan dari P3. Hasilnya jadi 36. Jadi hasil jumlah burst time-nya adalah 36, sedangkan hasil jumlah waktu prosesnya adalah 128. Sekarang kita akan mencari AWT-nya. AWT untuk rumusnya sama seperti jenis-jenis sebelumnya, yaitu AWT sama dengan 128 dibagi 36 sama dengan 3,5 milisecond. Dan berikut dan sekian dari hasil rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sudahin. Terima kasih.